Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca Alkitab kita. Dan saudara dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah di dalam kita. Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saudara yang kasih, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana Dia telah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu besar kasih-Nya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia mau menjadi pendamai dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara kasih, ada satu perintah yang mengatakan, oleh karena itu engkau harus mengasihi sesamamu. Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu pertanda, saudaraku, kita harus saling mengasihi dan harus saling mengasihi kepada siapapun. Tidak peduli orang itu beragama apa, punya suku bangsa apa, latar belakang pendidikan seperti apa, laki perempuan, tidak peduli, saudaraku. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Dia. Firman Tuhan katakan, karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara kasih, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Jikalau kita lahir di alam ini, kita lahir di suatu tempat yang saudara saat ini rasakan, itu bukan suatu kebetulan. Kalau kita lahir di tengah-tengah orang-orang muslim, itu bukan suatu kebetulan, saudaraku. Itu ada maksud Allah, ada rencana Allah yang indah. Karena kita tahu Allah mengasihi kita, supaya kita pun boleh mengasihi yang lain, supaya mereka pun boleh mengalami kasih Allah. Amin, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita mengasihi, saudaraku, bukan kita mengharapkan sesuatu yang harus kita terima. Kalau kita mengasihi pertanda, kita harus memberikan kepada mereka. Dan seringkali, saudara, kita harus memberikan apa yang mereka suka, bukan apa yang kita suka. Jangan namanya kasih, saudara. Kita harus memberikan sesuatu yang dia suka, yang mereka suka, bukan yang kita suka. Saudara perhatikan baik-baik. Mari kita melihat sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin, saudaraku. Mereka harus kita kasihi. Oleh karena itu, saudara yang kasih, bagaimana mereka pun harus kita kasihi.
dengan apa yang mereka inginkan. Kita mau beri yang terbaik buat dia. Amin, saudaraku. Ada satu perintah, ada satu teori dalam Alkitab yang mengatakan seperti ini, saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, di sana dikatakan, Paulus berkata, jikalau aku hidup di tengah-tengah orang Yahudi, saudaraku, maka aku hidup seperti orang Yahudi. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin kita dapat membawa orang-orang Yahudi datang kepada Kristus. Kalau kita hidup di tengah-tengah orang Muslim, saudaraku, hendaknya kita hidup seperti orang-orang Muslim. Supaya apa? Kita mengharapkan, kita menginginkan, supaya sebanyak mungkin kita membawa orang-orang Muslim datang kepada Kristus. Karena apa, saudaraku? Karena kita yakin dan percaya, saudaraku. Karena Al-Quran pun berkata seperti ini. La tajidanna asyaddan nasa adawatan lil ladzina amanu Yahuda. Di sana dikatakan la tajidan asyaddan nasa adawatan lil ladzina amanu Yahuda. Di sana dikatakan, saudara yang kasih, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan orang-orang yang keras, dengan orang-orang yang keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu dia yang mengatakan dirinya orang Yahudi. Tetapi di ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara yang kasih, wala tajidna aqrabahum wadatal ladzina amanu alladzi qalu inna nasara. Tetapi sesungguhnya engkau juga akan bertemu dengan orang-orang yang paling dekat persahabatnya dengan orang-orang yang percaya, dengan orang-orang yang mukmin, dengan orang-orang yang beriman, saudaraku. Mengapa? Lil ladzina amanu alladzi qalu ana nasara. Mereka berkata, kamu akan bertemu dengan orang yang mengatakan akulah orang-orang Nasrani. Mengapa, saudara yang kasih? Karena dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Karena di dalam orang Kristen itu sana ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib yang begitu saling mengasihi, dan di antara mereka tidak ada yang bermusuhan. Di antara mereka sungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Orang yang rendah hati tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, saudara yang kasih, sepatutnya lah kita sebagai umat-umat Allah, kita sebagai keturunan Abraham, sebagai keturunan Ibrahim, hendaknya kita harus saling bersahabat, saling bersatu. Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita bahwa teman sejati bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Islam, saudaraku, yang mereka yang mengatakan dirinya orang Nasrani. Demikian juga Alkitab tadi kita sudah bahas bersama. Hendaknya kita saling mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Saudara yang kasih, tetapi mengapa dalam kehidupan keseharian, saudaraku, umat Islam dan umat Kristen tidak pernah berjumpa dan saling curiga? Di mana-mana terjadi pertikaian, di mana-mana terjadi pengrusakan tempat-tempat ibadah. Mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Karena kita yakin kalau mereka memahami kitab suci mereka masing-masing, orang Kristen memahami Alkitabnya, orang Islam memahami Al-Qurannya, maka hal ini tidak seharusnya boleh terjadi. Karena Al-Quran mengatakan hendaknya kita saling bersahabat dengan orang-orang Kristen. Saudaraku yang kasih, oleh karena itu, saudaraku, saya ingin supaya menjawab pertanyaan tadi, saudaraku, saya akan membuat satu ilustrasi yang sangat sederhana. Ada dua orang santri, ada dua orang bersahabat yang dengan baik, saudaraku. Satu adalah santri, yang satunya adalah mereka yang sedang belajar atau calon pendeta. Santri dan calon pendeta, saudaraku. Dua-duanya bersahabat dengan baik karena mereka berdua memahami dan mengerti apa maksud daripada tujuan iman mereka. Kemudian mereka bergandeng tangan, mereka bersahabat kemana-mana, mereka bersama-sama, saudaraku. Dan kemudian suatu saat, saudara, di mana mereka akan menuju ke tempat yang sama dengan mau menggunakan kendaraan bis umum. Saudaraku yang kasih, dan kemudian tiba-tiba saat itu, saudaraku, sebelum mereka naik bus itu, ada satu hujan lebat, saudaraku. Sehingga mereka mulai buru-buru begitu untuk mencari bus kota, begitu. Dan kemudian pada saat bertemu dengan bus itu, kemudian kedua orang ini masuk ke dalam bus. Dua orang, saudaraku, Islam dan Kristen. Mereka betul-betul bersahabat. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka, saudaraku, karena hujan lebat, sehingga ada petir, ada badai, ada suara-suara yang menggetarkan. Pada saat ada suara yang menggetarkan, ada halilintar, saudaraku, cegar, begitu, saudaraku. Orang Kristen ini karena ketakutan, saudaraku, dia katakan haleluya, saudaraku, amin, haleluya. Dan kemudian teman yang Islam itu bingung. Wah, ini orang ini kok bilang haleluya. Kemudian dia katakan kepada temannya, hei teman, itu bukan haleluya, itu halilintar, kata saudaraku.